Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'ahad Ali Al-Hikam, Al-Mukarram Dr. Muhammad Bukhari MPD, yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan pengasuh pesantren mahasiswa Al-Hikam Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nafi, yang mulia, Ketua Yayasan Al-Hikam Bapak Haji Abdul Hakim Hidayat SD, juga Direktur Pasca Sarjana Saima Al-Hikam Profesor Dr. Aswari Saiban PKG, juga kolega saya sesama pengurus NU, Ketua PCNU Kota Malang Dr. Kiai Sirojul Najah Terbudi, dan spesial guest dari Living Media yang hadir bersama kita. Allah dimuliakan Allah. Pengajar dari Living Dr. Sulaiman, merupakan juga rekan-rekan dari pemerintahan Jawa Timur dan Kabupaten Malang hadir bersama kita. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Ibu Dr. Sri Utari Sawarno, Ketua DPRD Kota Malang Agung Karno Mandirian, Direktur Pembangunan Muafiqnya sudah hadir masih. Juga bersama-sama kita hadir kolega saya, di mana saat ini saya tengah menyamar menggunakan baju loreng bisnis sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GMF KPPI. Hadir bersama saya adalah Ketua Umum dan Sekjen GMF KPPI, juga Ketua GMF KPPI Jawa Timur Raden Agus Suryanto serta seluruh jajarannya, juga mewakili Kapolda dan Dandim Malang, Kapolres maksud saya, Kapolres Kota Malang, dan mewakili Dandim 0833 Kota Malang, yang mewakili dan seluruh sivitas akademika Saima Al-Hikam, dan yang saya cintai dan banggakan adik-adik mahasiswa lagi saya sebagai makhluk pertemuan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat karunia dan hidayahnya kita dapat sama-sama berkumpul pada sore hari ini di Saima Al-Hikam ini untuk menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah. Peristiwa bersejarah pertama adalah bahwa sebentar lagi akan ditandatangani Memorandum of Understanding, bahasa Malangnya itu adalah kerjasama antara pengurus pusat GMF KPPI dan Saima Malang dalam rangka kerjasama peningkatan sumber daya manusia. Sebagaimana yang kita ketahui,
Yayasan ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Muzani sebagai satu ikhtiar beliau untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kebetulan Gus, saya ditakdirkan kalau mengikuti anatomi kekuatan inti Republik Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah kekuatan Islam yang diwakili oleh organisasi-organisasi Islam besar yang telah itu mendirikan Republik ini. Salah satu organisasi Islam besar yang turut mendirikan Republik ini memproklamirkan menjaga hingga saat ini adalah Nahdlatul Ulama. Tapi karena yang melihat ini ada tentu selain organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Persis dan lain-lain yang berjuang merebut kemerdekaan. Dan semua organisasi Islam moderat, Islam wasatiyah seperti Nahdlatul Ulama ini adalah satu dari 3 kekuatan inti Republik yang melahirkan dan menjaga Republik. Yang kedua adalah Muhammadiyah dan lain-lain. Yang kedua adalah golongan nasionalis. Golongan nasionalis itu adalah mereka yang misalnya berada di organisasi-organisasi partai politik seperti kami di PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis. Dan ada kelompok-kelompok minoritas yang lain disebut sebagai golongan nasionalis. Dan yang ketiga, kekuatan inti Republik ini adalah kekuatan TNI Polri. Jadi kalau antara golongan Islam nasionalis dan TNI Polri bersatu, maka ancaman apapun yang datang merongrong eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia dapat kita hadapi secara bersama. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sosiologi politik, saya ditakdirkan dapat mewakili ketiga unsur golongan. Dari spektrum Islam, kebetulan saya dilahirkan secara biologis, ayah ibu saya, kakek saya beragama Islam. Tetapi juga kebetulan orang tua saya adalah di zaman dulu disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi saya dengan menjaga PPI, dosis bukan apa namanya, bukan apa istilahnya kalau pemain transferan itu dibaptis atau dibaikat. Tapi karena memang betul darah saya adalah anak api, sehingga dari 2 unsur itu saya dapat mewakili golongan nasionalis dan dari unsur keluarga TNI Polri. Dan alhamdulillah saya juga ditakdirkan dapat mewakili unsur golongan atau kekuatan Islam karena kebetulan Tuhan menakdirkan saya untuk dapat beristri yang katanya adalah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri saya adalah cucu Habib Syekh Muhammad Al-Habsyi, pendiri Islamic Center kita. Saya bisa menjadi pengurus PBNU, menjadi dosen tetap di Universitas Islam Malang karena dari unsur golongan Islam. Dari golongan nasionalis, saya dulu di kawasan dari muka organisasi gerakan mahasiswa nasionalis. Partai saya juga partai nasionalis, dan dari golongan TNI Polri saya keluarga ABRI. Jadi alhamdulillah saya mewakili 3 golongan. Dan saat ini saya sedang menjalankan peran sebagai Wanpimpus GMFKPI dan peran sebagai Wakil Ketua Lakpesdam PBNU, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan saya katakan kepada Ketua Umum saya, Budianto Subakti dan Mas Agus Subianto, di zaman yang dulu, keluarga besar TNI Polri yang tergabung di GMFKPI itu biasanya anak-anak kolom disebutnya, itu cuma punya kekuatan otot. Wah, pokoknya kalau urusan tempur, urusan berantem itu urusan anak kolom. Ibu tadi juga anak polisi, merasakan betul rasanya kita suka berkelahi. Tapi ke depan anak-anak TNI Polri
itu harus bisa memiliki kekuatan otak, kekuatan intelektual untuk bisa melanjutkan perjuangan ayah atau orang-orang tua kita menjaga republik itu. Untuk menjadi apa? Menjadi orang-orang yang dapat masuk dalam sistem, ikut membangun pemerintahan ini di segala bidang. Oleh karena itu salah satu syaratnya adalah Generasi Muda GMF KPPI harus memperbaiki jenjang pendidikan. Maka oleh karena itu muncullah ide bagaimana keluarga TNI Polri ini yang memang kebetulan tidak semuanya memiliki kesempatan untuk secara ekonomi melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. Maka kemudian muncul ide bagaimana kita bekerja sama dengan Yayasan Al-Hikam ini, dengan sekolah tinggi Al-Hikam yang dipimpin oleh Gus Muhammad Al-Khalid ini, untuk bisa membuat kerjasama pendidikan. Maka akhirnya peristiwa penting pertama kali ini adalah kita akan menandatangani kerjasama GMF KPPI dengan Taima Al-Hikam agar keluarga besar TNI Polri bisa kuliah di tempat ini. Kalau dari sisi NU, saya kira sudah tidak terbilang alumni-alumni pesantren itu bukan hanya sekedar menjadi ustaz, menjadi guru ngaji. Tapi sekarang tak terbilang jumlahnya alumni-alumni pesantren yang sudah menjadi orang-orang yang menduduki jabatan pemerintah ini. Bukan hanya dosen, bukan hanya kepala desa, tapi pada level menteri dan level wakil presiden Republik Indonesia sudah dijabat alumni pesantren. Saya misalnya ada Kiai Haji Ilham Khalid, mantan ketua MPR, ini juga alumni pesantren. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, alumni pesantren, Presiden Republik Indonesia, dan juga Kiai Maruf Amin, wakil Presiden Republik Indonesia. Maka keluarga besar TNI Polri tidak boleh ketinggalan, harus meningkatkan kapasitas individualnya agar bisa meniru success story pembinaan sumber daya manusia di Nahdlatul Ulama. Tentu GMF KPPI dan Nahdlatul Ulama bersama-sama terbang ke angkasa bersama kekuatan nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan PDI Perjuangan ini banyak kader-kader itu, khusus separuh dari wali kota dan bupati dari PDI Perjuangan, separuhnya kader NU. Sebut yang terdekat Haji Muhammad Sanusi, Bupati Malang dari Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian ibu-ibu, istri Pak Azwar Anas, Bupati Banyuwangi dari Pakaian itu. Kemudian Ipin Muhammad Arifin, Bupati Trenggalek, juga dari Nahdlatul Ulama. Bahkan saya dengar terakhir Wali Kota Surabaya Mas Eri juga dari kader Nahdlatul Ulama. Dari separuh kepala daerah di Jawa Timur yang berasal dari PDI Perjuangan, berasal dari Kawah Sandra Dibuka yang digembleng di organisasi Nahdlatul Ulama. Dan salah satu yang menjadi pimpinan lembaga tertinggi negara yang juga dari kader Nahdlatul Ulama adalah yang sedang berdiri di depan forum ini. Kemudian peristiwa penting yang kedua. Peristiwa penting yang kedua adalah sosialisasi 4 pilar MPR RI dengan Sekolah Tinggi Al-Hikam, Taima Al-Hikam, beri Agustus itu. Ini adalah peristiwa bersejarah bagi saya, karena adik-adik mungkin masih ingat dulu di tahun 2024, karena tradisi Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri mengikuti tradisi hubungan baik yang dibina oleh Bung Karno dengan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Bung Karno dulu waktu memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu bertanya kepada Mbah Hasim Asyari, tanggal berapa yang baik untuk proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka diputuskanlah
tanggal 17 Agustus 1945, bulan suci Ramadan pada waktu itu, ditetapkan sebagai hari proklamasi. Tanggal itu adalah salam dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika Bung Karno bertanya kapan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu akan ditetapkan. Ya, tepuk tangannya buat. Ada konsistensi begitu. Yang kedua, sejarah hubungan baik Presiden Soekarno dengan Kiai Nahdlatul Ulama. Di tahun 1948, hanya 3 hari setelah Indonesia merdeka, para pendiri bangsa pada waktu itu banyak berselisih paham. Lalu Bung Karno berkata, kita baru 3 tahun merdeka, pendiri bangsa banyak berselisih paham. Ini membahayakan kesatuan nasional. Lalu kemudian Bung Karno bertanya kepada Kiai Wahab Hasbulah, "Kiai, gimana caranya saya bisa mempersatukan pemimpin bangsa Indonesia ini? Ya, kok sering sekali berselisih paham. Padahal negeri ini baru 3 tahun merdeka." Lalu kemudian Mbak Wahab Hasbulah memberikan saran kepada Presiden Soekarno di tahun 1948. Mbak Wahab menyarankan, Tuhan yang mulia Presiden Republik Indonesia, begitu dulu dipanggilnya Presiden kita kumpulkan para pemimpin bangsa di hari raya Idul Fitri nanti, supaya mereka saling bermaaf atas silaturahmi di antara pemimpin bangsa. Lalu dengan sangat Kiai Wahab Hasbulah ini, Presiden Soekarno menyetujui untuk diadakan acara kenegaraan di hari Idul Fitri untuk mempertemukan para pemimpin bangsa itu untuk bisa saling bertemu, bersilaturahmi dan bermaaf. Tapi kemudian Bung Karno meminta istilahnya dicari yang lebih khas Indonesia, bukan silaturahmi. Maka diusulkanlah istilah halal bihalal. Boleh Pak Kiai berlukan. Akhirnya kemudian di tahun 1948 itu, untuk pertama kalinya ada tradisi Islam baru di Indonesia yang tidak ada di bangsa-bangsa Islam yang lain. Tradisi baru itu adalah tradisi halal bihalal. Dari halal bihalal ini, adik-adik mahasiswa, adalah berkat jasa tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama kepada Presiden pertama Republik Indonesia untuk mempertemukan para pemimpin bangsa pada waktu itu agar saling bersilaturahmi, bermaaf-maafkan, rukun dan damai. Itulah fakta sejarah yang kedua, bagaimana hubungan antara Bung Karno dengan kiai-kiai yang Nahdlatul Ulama. Dan banyak lagi yang kalau saya uraikan tidak cukup 7 abad saya menjelaskan. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Maka kemudian ketika beliau menjadi calon presiden pertama kalinya di era reformasi, yang diajak untuk mendampingi sebagai calon wakil presiden Ibu Megawati Soekarno Putri adalah almarhum Kiai Haji Hasyim Mujadi. Tradisi ini yang baik ini selalu dijaga. Saya ingat waktu itu Gus Habib ketika saya mengajak mendampingi Mbak Hasyim silaturahmi ke tempat mertua saya di Habib Hitam di Islamic Center Masjid Raya. Beliau sempat kaget dan heran karena ternyata dia kemudian tahu dari bahwa saya ini adalah menantunya Habib Hitam. Tadinya dia nggak percaya Gus, masa ada orang PDI yang menantunya Habib katanya. Jadi begitu ketemu keluarga saya, Mbak Hasyim baru paham bahwa saya betul-betul menantu daripada Habib Hitam. Inilah sebabnya tidak enaknya dari PDI Perjuangan Mas Agus. Sekalipun kita menantu Habib, tetap saja dituduh partainya PKI, komunis dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah membuktikan Gusti Allah buatan saya. Hingga oleh karena itu saya berkunjung Mas Haikam ini seakan saya membuka memori saya kembali dengan Mbak Hasyim yang dulu kami pernah beberapa bulan bersama-sama mendampingi beliau. Dan Kiai Haji Hasyim Mujadi sudah saya anggap seperti orang tua dan guru saya sendiri. Mudah-mudahan
ini bisa Gus akan terus memanjangkan silaturahim saya dengan pesantren ini. Bahkan saya di Dapil Malang, mudah-mudahan saya akan terus dari Dapil Malang ini sehingga menyambung silaturahim ini. Berikutnya, saya diminta oleh panitia, oleh Mas Agus dan kawan-kawan untuk menyampaikan kuliah umum tentang peluang dunia pendidikan di era disrupsi. Peluang dunia pendidikan di era disrupsi. Hadir di hadapan saya para generasi muda. Saya teringat pesan Bung Karno pada saat beliau masih hidup. Beliau pernah berpesan kepada anak-anak muda, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Pertanyaannya keras orang. Apa maksudnya almarhum Bung Karno menyampaikan pesan ini? Sebagai anak muda, kita harus memotivasi diri. Untuk apa? Untuk bercita-cita setinggi langit. Karena dengan kita bercita-cita setinggi langit sesuai dengan keinginan kita, maka seluruh energi yang ada dalam tubuh kita, energi material dan energi spiritual, akan mengantarkan kita untuk sampai pada tujuan. Kita tidak akan pernah mau tergoda oleh godaan-godaan yang dapat kita membuat kita gagal mencapai tujuan kita. Kita akan tidak mau tergoda dengan godaan-godaan duniawi seperti narkotika, obat-obatan, minum keras, seks bebas dan lain-lain sebagainya. Kita fokus pada cita-cita. Dan kita juga tidak mau godaan-godaan lain yang dapat merusak cita-cita. Salah satu godaan itu, selain godaan duniawi, paham liberalisme yang mengagung-agungkan kebebasan individual, bahwa mereka mengajarkan surga itu tidak, surga itu hanya ada di dunia, maka nikmatilah kehidupan di dunia ini sebebas-bebasnya. Maka di beberapa negara berkembanglah paham liberalisme atau paham kebebasan. Mereka nikmati dunia ini sebebas-bebasnya, termasuk ciptakannya narkotika, obat-obatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang pada tingkat tertentu, ketika akal sehat mereka sebagai manusia sudah dirusak oleh narkotika dan obat-obatan itu, muncul perilaku-perilaku aneh yang tidak sesuai dengan takdir kita sebagai manusia. Salah satu perilaku yang kita anggap menurut standar orang Indonesia, orang Timur itu adalah satu penyimpangan, adalah berlakunya seks bebas dan perkawinan sejenis di beberapa negara-negara